Yang terkasih, jadi Melkisedek ini menerangkan siapa dirinya, dan Melkisedek itu ya jelas dia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Jadi orang ingin menjelaskan tentang Allah itu dengan menggunakan ya suatu nama. Nah, lalu ya, dan karena dijadikan sama dengan anak Allah. Sama dijadikan dengan sama dengan anak Allah. Ya jelas di situ. Dia adalah Yesus Kristus. Dalam zaman perjanjian lama, orang sebut dia Melkisedek. Karena jelas di surat kepada orang Ibrani ini menjelaskan tentang karena dia sama, ya, sama dengan anak Allah. Ya. Jadi sebagai orang Kristiani itu jangan lalu bingung, kok Allah itu beranak. Allah yang menjadi manusia itulah putra Allah. Maka ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita menjadi putra putri Allah. Jelas begitu ya? Boleh memanggil Allah itu Bapa. Hanya orang Kristen yang boleh memanggil Allah Bapa, ya. Kan gitu. Ya orang Kristen banyak denominasinya. Ya kan? Orang Katolik udah pasti orang Kristen. Orang Kristen belum tentu Katolik, kayak kalian kan Protestan, ya kan? Ada denominasinya, ada PB, ada GSRI, kan? Ada macam-macam ya. Nah itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memahami tentang Kristus berarti kita memahami bahwa Yesus Kristus adalah Imam Agung yang ditetapkan oleh Allah. Sama seperti Imam Melkisedek pada zaman perjanjian lama yang menyongsong Abraham. Begitu juga Yesus dalam perjanjian baru. Dialah yang menyongsong kita, menyambut kita. Mengapa kalian bisa tiba di sini? Karena kalian adalah pengikut Kristus. Maka kalian masuk ke dalam rumah Tuhan ini untuk disongsong Kristus. Maka kalau kalian datang ke gereja, bukan kalian mau melihat hamba Tuhannya atau orang lain atau absen, tetapi berjumpa dengan Yesus. Karena Yesus yang mendirikan gereja. Nah itu. Dan karena dijadikan sama dengan anak Allah, ia menjadi imam sampai selama-lamanya. Sungguh, Yesus telah ditetapkan sebagai imam menurut tata imamat Melkisedek. Artinya menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia. Jadi Yesus menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi ditetapkan untuk selamanya oleh Allah sendiri. Maka kalau kita ke gereja itu sebenarnya adalah kita berjumpa Yesus yang mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk mendamaikan Allah dengan diri kita yang berdosa. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kalian melakukan dosa, ya, perumpamannya kalian menyalibkan Yesus terus-menerus. Karena kita ditebus bukan dengan barang yang panah, tapi dengan darah yang mahal. Kan ada lagunya. Bukan dengan barang panah Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal. Begitu kan? Jadi saudara-saudara yang terkasih, ketika kalian melakukan dosa, apa yang terjadi? Ya. Kalian menyalibkan Yesus terus-menerus. Maka dosa itu ibarat kalian memaku kayu. Ketika kalian mencabut kayu itu atau mencabut paku itu dari kayu itu, dia ada bekas. Nah, ini persoalan. Ya. Pengampunan, ya, penyesalan, pertobatan, dan penghapusan dosa itu hanya diberikan oleh Yesus Kristus. Dan persoalannya, setan, iblis, dunia, hawa nafsu itu akan mengingatkan kalian akan dosa-dosa itu kembali ketika kalian tidak menyandarkan diri kepada Yesus.
Perbuatan-perbuatan kalian yang tercela itu akan diingatkan kembali itu. Makanya kalian harus mempersiapkan mental kalian untuk benar-benar mendapatkan rahmat, kuasa, belas kasih Allah, pengampunan dari Allah, kesabaran dari Allah. Karena kalian nanti keluar apa-apa kalian akan menjadi yang tertuduh. Sendal jepit orang pun nanti lihat muka kalian, padahal kalian tidak melakukan. Ayam orang hilang, babi orang hilang, sapi orang hilang, kalian lagi. Ya kan? Dan kalian harus memaafkan itu karena kalian sudah memang mencoreng nama kalian. Ya memang mau gimana? Makanya kalian menghindar dari hal-hal tersebut. Jangan sampai kedapatan lagi karena kalian akan mudah dituduh. Padahal kalian lewat situ. Sendal orang hilang. Oh, wajar, dia baru keluar tuh katanya. Ah, kena lagi kan? Akhirnya kalian mulailah merasa dikucilkan, didiskriminasi. Kalian ingin melawan sistem itu dengan membuat geng-geng kejahatan. Itu lebih parah lagi, kan begitu. Karena apa tadi? Ada catatan yang diingat orang. Maka butuh proses untuk memberikan, mengembalikan, memulihkan. Butuh puluhan tahun dan selamanya mungkin seumur hidup. Kau mau kawin dengan dia dulu yang pernah mencabuli anak itu, habis sakit. Dan itu kalian harus menanggung itu. Tetapi kalau kalian menyadarkan diri kepada Yesus, apa yang kalian tanggung itu akan dilepaskan oleh Yesus. Dan kalian tidak akan merasa marah atau merasa minder. Dan justru kalian akan membuktikan diri kalian itu bahwa kalian bisa berubah. Kata membuktikan diri bukan berlagak baik, tidak. Tapi benar-benar menyadarkan diri kepada Tuhan. Dan sadar bahwa kalian memang melakukan itu. Dan akhirnya kalian mau berubah diri kalian. Nah itu, ya. Ini nanti kalau makanya banyak orang jatuh kembali lagi ke tempat ini atau kembali lagi menjadi kriminal karena memang masyarakat menolak. Paham enggak? Tetapi ingat, siapa yang paling menderita? Yang paling menderita adalah orang tua kalian, saudara-saudari kalian. Dia harus menanggung malu, menanggung dosa sosial. Tiap Natalan ditanya, udah keluar ke si A. Bahkan ada yang sudah menghapus dari daftar keluarganya. Ya kan? Kau bukan ponakan aku lagi. Kau bukan adik aku lagi. Kami tak kenal dia. Dia membuat yang namanya ya kutukan bagi kami kan. Nah, maka butuh proses. Makanya banyak orang gagal bertobat itu karena stigmatisasi. Dan itu kalian harus mampu untuk menghadapinya. Ya. Kalian akan merasa frustasi. Bahkan ada yang sampai menggantung diri, tidak tahan. Barang di rumah hilang, kalian lagi dituduh. Padahal hanya terselip. Anak gadis orang hamil, jangan-jangan itu dia. Tanpa ada pembuktian, ya memang. Makanya biasanya kalau orang sudah melakukan hal-hal seperti kalian, baiknya jangan tinggal di kampung itu dulu. Baiknya tinggal di mana untuk sekolah atau bekerja ya. Sama, saya sampaikan dengan anak-anak yang Katolik juga begitu. Bahaya, ya kan? Kalian akan menjadi tertuduh. Dan siap-siap ketika kalian bekerja di suatu tempat atau lembaga, tiba-tiba kalian dilihat catatan kepolisian, akan sulit diterima. Makanya kalian butuh yang namanya skill, keterampilan, pendidikan, belajar ngelas, belajar nukang, ya, belajar jualan, belajar buat bakso, buat tahu, ya. Jangan kalian anteng-anteng aja. Oh bapak saya kaya nih, mentang-mentang bapaknya kaya misalnya. Bapak mamamu mungkin, ya, ada yang mungkin gila kali mikirkan kalian. Stres, sakit. Bahkan ada yang meninggal dunia karena anaknya masuk di tempat ini ya. Biarpun berapa bulan.
Tidak mudah. Tidak semua orang tua mempunyai ketabahan. Ya, abang kakakmu mungkin malu. Nanti kamu pulang ke rumah ya, disuruh diam di rumah aja, dikucilkan. Itu. Jadi mungkin kalian waktu melakukan kriminal tidak pikirkan itu. Yang menderita itu, kalau kalian ya udah ditangkap, diponis, dimasukkan di sini, tetapi orang tua kalian yang di rumah yang menanggung akibatnya, dosa sosialnya. Ditanya terus. Nah, itu keluarga tak benar. Ini kan persoalan kan? Betul ya? Makanya sebaiknya kalian harus datang kepada Tuhan Yesus. Makanya ya, untuk silih kalian tuh aktif di setiap kegiatan gereja. Lebih cepat pemulihannya, walaupun belum tentu tidak cepat. Orang masih juga curiga. Mik gereja hilang, kalian lagi yang tertuduh. Ya. Jadi persoalan-persoalan itu, ya, logika itu yang kalian hadapi ya. Jadi kalau kalian menangis pun percuma. Kalian berduka cita karena kalian harus mendapatkan yang namanya ya, pengajaran dan penghajaran. Nah ini saudara-saudara yang terkasih, supaya kalian tidak lagi kembali di tempat ini. Ya, kalau nanti keluar kembali malah ke tempat yang dewasa, lebih parah kejatuhannya. Udah jatuh, ditembak tangga, kena cat, kena paku, habis. Nah, ini penting ya, dibangun kesadarannya. Harus tahu masa depannya. Yang cukup langa, ambil paket C di sini kalau ada paket C. Yang udah mau bebas, segera paket C, pendidikan. Ya. Dan itu kuliah. Tidak bisa kalian. Kuliah ya belum tentu bisa kerja, apalagi tidak kuliah. Tetapi kalian sudah punya modal pendidikan. Lalu ikut keterampilan, modal keterampilan. Wirausaha, ternak ayam, ternak babi, ternak sapi dan sebagainya. Yang seperti itu yang bisa memulihkan kalian. Dan kalian bisa ya kembali kepada jalan Kristus. Tapi kalau hanya bersedih lalu dendam, wah, mulailah ingin membentuk geng-geng kejahatan. Kita ini udah menjadi sampah, lebih bagus. Kan ada yang biasa nasihati, itu manusia sesat yang nasihati gitu. Sekali basah sekali. Wih. Jangan kawan, ya. Jangan pikir orang yang berbuat jahat itu akan bisa damai sejahtera, tidak bisa. Dia akan dibakar oleh kejahatannya, dibakar oleh setan dan iblis, dibakar oleh dunia ini, dibakar oleh hawa nafsu. Nah, tadi saya sudah ambil contoh tadi itu kan. Kalian tidak berpikir nanti ketika kalian jadi orang tua, anak gadisnya digitukan juga sama seperti kalian melakukan itu kepada anak gadis orang kan? Nah, pikir. Maka membangun kesadaran itu tidak gampang ya. Perlu proses. Maka di tempat ini kalian disadarkan. Balik kembali ke sel. Apalah omongan bapak itu, Pak Yakobus Vilanelis tuh. Ya kan? Karena ada suara setan nanti yang ngomong melalui kawan kalian. Jadi ingat, setan, iblis itu ada. Dia adalah makhluk roh, makhluk gaib. Malaikat Allah dan malaikat jahat. Malaikat jahat itulah setan atau iblis. Ya. Mengganggu. Ada tayangan di pikiran kalian. Ya. Setan itu akan mulai ya, membuat gambaran, apalagi yang asusila nih kan. Enak melakukan hubungan seks. Paling kalian dipenjara sekian ya. Lakukan lagi. Jadi ada. Tapi kalau kalian ingin terbebas dari gangguan setan iblis itu, ya memang kalian harus berdoa dan mengampun. Mohon rahmat pengampunan serta selalu berjalan bersama firman dan sabda Tuhan. Jelas ya? Jelas nih? Jelas.
Kalau tidak jelas bahaya. Nanti katiaba ya. Si aba ya, rakeh nanti ya. Mau rakeh? Rakeh itu udah benar kering. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus ya, sungguh Yesus telah ditetapkan sebagai imam menurut tata imamat Melkisedek. Artinya menjadi imam bukan berdasarkan peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang Yesus diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek. Jadi imam agung kita adalah Yesus Kristus. Dialah yang mempersembahkan dirinya, ya, anak domba Allah, untuk menghapus dosa-dosa manusia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Jadi yang bisa mengasihani kita, menghapus dosa kita, mengabulkan dosa kita, yang mengabulkan doa kita adalah Tuhan Yesus. Makanya berdoalah kepada Tuhan Yesus setiap waktu, setiap saat, untuk betul mau berubah. Ketika mau berubah kan? Tapi sulit itu berubah kalau kita hanya menyandarkan pada kekuatan kita. Karena kekuatan kita itu ya sudah habis untuk memikirkan hal-hal duniawi ini. Ini persoalan. Ya. Kalau kalian pulang di sini bangga sampai ke kampung, ya kan? Di kampung tanpa ada perubahan, kalian akan dikucilkan. Nah, ini beresiko. Itu tadi saya bilang, bisa menjadi jahat, bisa membunuh diri. Ya. Jadi keinginan setan iblis itu bukan ingin buat kalian lurus, tapi ingin kalian bengkok. Bisa menjadi pemabuk lagi, bisa menjadi pendosa lagi. Ya. Apalagi kalau udah mencuri. Rasanya mencuri itu nyaman. Pertama, kan pasti kamu nyurinya duit di dompet bapakmu. Enak, tak ketahuan. Ya kan? Dia kan mencuri yang kecil-kecil dulu. Tidak mungkin kamu langsung mencuri 17 juta dari bibimu kan? Tidak mungkin kan? Betul tak? Kamu kan mulai memupuk. Jadi kalau belajar kejahatan itu tidak lama men, tidak lama boy, tidak lama bro. Ya, setengah menit jadi kan? Gini bau, buka. Kalau belajar dari kawan yang biasa buka kunci kan. Tapi kalau untuk belajar kebaikan bertahun-tahun sampai seumur hidup, itu yang bilang gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Mau berbuat cabul atau melakukan hubungan seks dengan orang itu tinggal nonton film. Sebentar kan? Kan begitu? Ya. Kan tidak mungkin kalian mulai mencuri itu dari hal yang besar. Kecil. Mulailah disuruh belanja, rinso oleh mamanya. Duitnya diambil. Kan mulai bohong ya. Ya kan? Dan ada memang penyakit. Kalau sudah jadi penyakit berat. Lihat barang orang diambil, lihat barang orang diambil. Klepto namanya. Ya. Itu penyakit. Maka yang bisa menyembuhkan penyakit itu adalah Tuhan Yesus. Tapi kalau kamu masih lagi menyandarkan diri pada kekuatanmu, akan sulit. Engkaulah iman untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Itulah Yesus Kristus. Beginilah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kubuat menjadi tumpuan kakimu. Ya. Siapa musuh kita? Musuh kita adalah iblis, setan, dosa. Bencilah dosa itu. Siapa musuh kita? Dunia ini. Mengapa dunia ini musuh kita? Karena dunia ini membuat peraturan-peraturan yang membuat kita tidak bercinta kasih. Karena dunia ini rapuh. Hidup kita sementara di sini. Siapa musuh kita? Hawa nafsu kita sendiri. Makanya ada 10 perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina. Jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Ya kan? Baru ingin mencurinya ada dosa. Baru ingin berbuat cadul udah dosa. Baru mau nonton film porno aja udah dosa, apalagi melakukan, ya kan?
Kita berdosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita lalai untuk datang ke gereja. Dan dalam diri kalian lagi berkonflik. Ya, tidak enak tidur. Apalagi kalau yang tidak mau dekat-dekat keluar. Apakah keluarga menerima? Ya enggak? Pasti takut. Mau pulang takut. Ya kalian harus mengambil konsekuensi dong. Ya kan? Toh nanti di Bengkayang ketemu kawan-kawan Bengkayang, ada ngumpul di pasar, jadi pekman. Ya, yang Katolik, yang Kristen, Protestan gabung, grup Bengkayang geng. Dari Sintang geng datang, bahaya nih. Lalu jadi pekman di pasar-pasar. Ini 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun. Masing-masing buat bentuk pekman di Seluas, di Jagoy, di Lumar. Orang buat usaha yang baik dan benar, bukan buat geng kejahatan. Ternak ayam, ternak babi, enggak. Buat kebun sawit, bukan nyuri sawit orang. Kan ada yang nyuri sawit waktu itu. Ya kan? Udah balik ke Batang Tarang enggak nih, kan? Udah punya anak dia tuh. Ya kan? 4 bulan dia. Siapa namanya itu? Orang Batang Tarang. Lupa saya. Ya. Tinggi-tinggi dia. Dia enggak mau pulang ke rumah, takut sudah dianggap hilang dari keluarga. Kan kasihan seperti itu, ya. Mari berubah. Tujuan kalian datang di tempat ini kan, untuk saya suluh itu kan mungkin, ya, petugas maunya mendapatkan sesuatu yang memang benar-benar hidup, membangun rohani kalian. Itulah kehendak Kristus. Kan tidak mungkin salah. Jadwal saya memang hari Rabu di sini. Tetap saya terima apapun agamanya, karena jadwal saya memang memberikan penyuluhan. Apalagi kitab suci kita sama. Nah, itu masalah yang harus kalian pecahkan sekarang. Solusi. Makanya kalian di sini terampillah, disuruh misalnya bubut, ngecat, ya, disuruh nyapu, ngepel, bisa jadi kalian OB kan? Kalau yang kerjaan-kerjaan gitu tuh kan mana orang mau? Kita aja yang mau kan? Bersih WC, toilet. Kalian tahu kalau orang bersihkan septic tank orang tuh, berapa sekali datang ke rumah dipanggil? 500.000, ya kan? Kerjaannya kotor, tapi langsung dapat duit. Itu butuh keterampilan, butuh alat. Bawa mobil, kursus jupir. Jangan tidak punya skill. Dari SIM A, ya, lalu naik nanti SIM B, ya, B1, B2, B umum dan sebagainya. Ya kan? Atau jadi supir eksa, operator eksa, belajar. Kalau kalian memang ingin keterampilan, tidak bisa lagi kan? Atau belajar dodo sawit, bukan nyuri sawit, dodo sawit ya. Itu perlu belajar kan? Belajar gerumput, kan banyak. Ya kan? Kan orang tidak nanya. Yang penting kalian mau rajin dan jujur. Kalau rajin dan tidak jujur, sebentar langsung. Ya kan? Itu dia, rajin dan jujur. Belajar dulu, mungkin hanya dikasih makan dulu kalian. Ya kan? Mupuk sawit atau buat ladang. Oh gini caranya. Ya mau gimana? Itu kan tidak perlu SKCK kan? Jadi petani tidak perlu SKCK kan? Iya, petani sayur, petani iya kan? Yang penting hasil kalian jual kan? Kerja bengkel. Nanti buat bengkel sendiri, belajar. Motor banyak, bukan nyuri motor. Nah, itu ya. Jadi jelas ya kawan-kawan yang terkasih dalam Yesus Kristus, keterampilan itu harus kalian miliki.
Karena untuk menjadi terampil itu butuh proses, butuh panjang. Ya. Kerajinan, keuletan dan kejujuran. Ya kan? Yang SMK kan pandai buat bakso, buat kue. Ya kan? Nah, itu yang bisa nanti menopang hidup kalian dan kalian akan nama kalian bisa pulih kembali. Bukan jadi pekman balik lagi. Jadi pekman pula di kampung. Jadi itu perlu kalian camkan dengan baik.